Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori belajar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Hairunisa Ariful Fajrihana dan dua rekan saya, Karomatu Fadilah dan Hendra Ramadan. Berikut ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Teori belajar yang akan kami bahas antara lain teori behavioristik, teori konstruktivisme Jean Piaget, konstruktivisme Vygotsky, humanisme, dan sosial kognitif. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini menekankan perubahan perilaku peserta didik melalui stimulus dan respon. Pada teori ini melibatkan penggunaan penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Kelebihan teori behaviorisme adalah karena menekankan pada pengembangan kebiasaan, konsistensi perilaku, dan penguatan. Adapun kekurangan pada teori behaviorisme yaitu termasuk pembatasan kreativitas, proses pembelajaran yang monoton, dan penggunaan hukuman. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme menurut Jean Piaget dan Vygotsky. Teori belajar konstruktivisme Jean Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan tumbuh melalui pengalaman dan pengujian. Menurut Piaget, setiap individu memiliki struktur pengetahuan unik dalam otaknya. Saat belajar, ada dua proses yang terjadi, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Sedangkan menurut Vygotsky, pendekatan konstruktivisme dalam belajar menekankan interaksi sosial antara individu dengan lingkungan sebagai konsep dasar. Vygotsky menjelaskan bahwa kegiatan belajar melibatkan proses biologis dan psikososial. Ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungan, alat inderanya akan menangkapnya dan otaknya akan mengolahnya. Pengetahuan dasar ini berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dan memungkinkan individu mengenali diri mereka sendiri. Dalam teori ini, peserta didik diharapkan dapat mengatur sendiri pembelajaran mereka, termasuk apa yang akan dipelajari, kapan, dan bagaimana. Pendekatan ini mengakui pentingnya emosi, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Bandura, yang menggabungkan elemen-elemen belajar sosial dan kognitif. Teori ini menekankan pentingnya pengamatan, peniruan perilaku, dan interaksi antara perilaku, kognitif, dan lingkungan dalam pembelajaran. Adapun ciri-ciri teori ini adalah penekanan pada pengamatan, peniruan, dan penghargaan positif dalam proses belajar. Kemudian teori perkembangan peserta didik, yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Perkembangan fisik dari sebelum lahir hingga dewasa adalah proses yang kompleks yang mempengaruhi perilaku individu. Hal ini melibatkan pertumbuhan organ tubuh, perkembangan sistem saraf, otot, dan kelenjar endokrin. Selama masa bayi, kematangan fisik dimulai dari kepala dan berkembang ke tubuh lainnya. Bayi memiliki gerakan refleks otomatis. Pada anak-anak, individu menunjukkan perubahan dalam sikap dan perilaku mereka saat memasuki sekolah dasar. Sedangkan pada masa remaja ditandai oleh perubahan fisik yang pesat, termasuk pertumbuhan tinggi badan, perubahan seksual, dan perubahan suara. Kemudian, masa dewasa ditandai dengan kedewasaan fisik untuk melakukan tugas-tugas seperti bekerja, menikah, dan memiliki anak. Perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, perkembangan sensori motorik. Yang kedua adalah praoperasional, ketiga operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional formal. Tahap perkembangan sensori motorik terjadi pada bayi hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi memahami dunia dengan menggabungkan pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik seperti meraih dan menyentuh. Tahap praoperasional terjadi pada anak usia 2 hingga 7 tahun. Meskipun mereka mulai memahami dunia di sekitar mereka dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol, cara berpikir mereka masih kurang sistematis, konsisten, dan logis. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, terjadi pada anak-anak usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara logis dan konkret.
Tahap perkembangan kognitif terakhir adalah tahap operasional formal. Terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara abstrak, mengembangkan hipotesis, dan memahami konsep abstrak seperti cinta dan nilai. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Dalam perkembangan sosial emosional, terdapat dua teori utama yang perlu diperhatikan, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Teori ekologi Bronfenbrenner dipelopori oleh Uri Bronfenbrenner dan menekankan pengaruh konteks sosial terhadap perkembangan individu. Bronfenbrenner mengatakan bahwa lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia dan hubungan antara individu dan lingkungan membentuk perilaku individu. Pada teori perkembangan rentang hidup, Erik Erikson memandang perkembangan sepanjang rentang hidup dan mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang harus dilewati oleh individu. Setiap tahap melibatkan konflik yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang normal. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi dengan aturan dan konvensi. Ada 3 domain utama dalam memahami perkembangan moral, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral berlangsung secara bertahap dan terbagi menjadi 3 tingkatan. Masing-masing terdiri dari 6 tahap. Setiap tahap perkembangan moral yang diidentifikasi oleh Kohlberg dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana orang berkembang dalam pemahaman dan tindakan moral mereka. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas tentang konsep menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah latar belakang peserta didik, yaitu meliputi aspek etnik, budaya atau kultural, dan status sosial. Dalam konteks kelas yang mungkin terdiri dari beragam etnik dan budaya, pendidik perlu memahami dan mengakomodasi perbedaan ini dalam proses pembelajaran. Selain itu, variasi status sosial ekonomi peserta didik harus diperhatikan agar tidak menghambat pembelajaran. Pendidik diharapkan untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam menghadapi perbedaan ini. Yang kedua adalah perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik menitikberatkan pada 2 aspek penting, yaitu aspek perkembangan umum dan kemampuan awal peserta didik. Memahami aspek perkembangan dapat membantu guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan awal peserta didik dapat diidentifikasi melalui tes awal, wawancara, atau analisis instruksional dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kesiapan peserta didik yang meliputi minat, motivasi, dan emosi. Peserta didik memiliki gaya belajar yang bisa berubah visual, auditif, kinestetik, atau reading dan writing yang mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami materi. Motivasi bisa berasal dari dalam diri atau dari faktor eksternal. Tingkat motivasi peserta didik dapat mempengaruhi ketekunan dan hasil belajar mereka. Kemudian, emosi juga berperan dalam proses pembelajaran. Suasana emosi yang positif dapat meningkatkan pembelajaran, sedangkan suasana yang negatif dapat memperlambatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat kasus tentang mengenal peserta didik. Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena sebelum peserta didik diminta mengerjakan soal latihan, guru terlebih dahulu memberikan urutan ataupun langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta didik. Hal tersebutlah yang mampu membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah mengerjakan soal. Pada pemberian soal yang pertama, peserta didik mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh guru untuk menyelesaikan soal. Dalam hal ini, guru memberikan petunjuk yang membantu mereka. Namun, pada pemberian soal yang kedua, peserta didik tidak lagi memerlukan petunjuk guru, karena mereka telah memahami sendiri cara menghitung rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah belajar konsepnya dengan baik dari pemberian soal yang pertama. Peserta didik telah berpindah dari mengandalkan petunjuk dari guru
ke pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran dikarenakan telah diberikan instruksi pengerjaan dari guru. Kegiatan belajar seperti pada kasus pertama dapat digunakan pada pembelajaran prosedural. Pembelajaran prosedural berfokus pada pemahaman dan penerapan langkah-langkah atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Dalam contoh tersebut, guru matematika memberikan langkah-langkah yang sistematis untuk mencari nilai rata-rata kepada peserta didik, dan peserta didik diuji kemampuannya untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Teori belajar yang berkaitan pada kasus pertama adalah teori behavioristik, karena teori behavioristik lebih menekankan pada pengulangan atau pembentukan kebiasaan. Berdasarkan kasus kedua, menurut kami, Rina dapat membantu peserta didiknya dengan lebih dahulu memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Di mana dalam kasus ini, peserta didik kelas 1 SD berada pada tahap perkembangan pra-operasional, yaitu di usia 2-7 tahun. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan Rina antara lain, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran bermain. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, memberikan materi yang bersifat konkret dan bertahap. Dan yang keempat adalah memberikan penguatan positif. Dari kasus kedua, kami mengaitkan saran tersebut dengan beberapa teori. Seperti teori belajar konstruktivisme di mana peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri. Kemudian teori perkembangan kognitif biasa, yaitu pada tahap pra-operasional. Dan yang ketiga adalah teori perkembangan sosial emosional menurut Erik Erikson, di mana peserta didik di kelas 1 SD berada dalam tahap perkembangan inisiatif versus rasa bersalah. Menurut kami, keputusan yang diambil Made sudah sesuai karena dalam pendidikan, memahami peserta didik berarti mengakui perbedaan dalam latar belakang mereka seperti budaya, status sosial, minat, dan lingkungan sekitar. Made juga mencoba menciptakan hubungan yang lebih dekat antara materi pembelajaran dan pengalaman hidup sehari-hari, yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali. Dalam kasus ini, Made menggunakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Teori yang berkaitan yaitu teori konstruktivisme dan konsep pemahaman peserta didik sebagai individu yang unik. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.